Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah dan pemirsa yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam terlupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat keluarga kita sebagai berikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 4 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Maret 2025 Masehi telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Shauki bin Yusuf Asegaf yang akan menyampaikan ceramah dan pembahasan mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kami informasikan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Ala hadirin wa qiyati salat wa ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami mengimbau kepada para jemaah bagi yang belum niat iktikaf silakan untuk meniatkan iktikaf serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah barang berharga bawaan jemaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin para jemaah dan pemirsa yang hadir yang dimanapun anda berada, selanjutnya berilah kita bersama-sama dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Shauki bin Yusuf Asegaf. Kepada Habib kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang-hutang
pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis, duduk di tempat yang mulia, dalam perkumpulan yang mulia, di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Pada sore hari ini saya akan mengangkat atau membahas sedikit tentang bahasan yang berkaitan dengan puasa, dengan tema mengenal perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Sama seperti ibadah lain, sholat ada rukun, ada syarat, dan juga ada perkara yang membatalkan sholat. Puasa sama seperti itu. Puasa ada syarat, ada rukun, dan juga ada perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa yang sedang kita lakukan. Kita kepengen ketika kita puasa, melaksanakan ibadah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diperintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kepengen agar puasa yang kita laksanakan itu tidak batal atau sah tanpa ada sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Walaupun kita sama-sama tahu ada beberapa hal yang disebut oleh ulama bahwa katanya beberapa hal ini bisa membatalkan pahala puasa, bisa membatalkan pahala puasa ketika dilakukan oleh kita orang yang sedang berpuasa, maka pahala puasa kita batal, tapi puasa kita tidak batal. Artinya apa? Kita tidak wajib mengqadha puasa yang kita lakukan hal tersebut di dalam puasa tersebut. Di antaranya berbohong. Berbohong adalah salah satu pekerjaan yang bisa menghapus pahala puasa kita. Bohong sekarang kan banyak bohong. Bohong dengan manusia adalah sebenarnya. Bohong itu katanya bukan hanya pada manusia. Kalau pun kita bohong sama hewan, masuk bohong. Karena hewan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hewan tidak boleh, apalagi sama manusia. Apalagi sama manusia. Bohong. Kalau ada berbohong dengan mungkin ucapan, atau mungkin berbohong dengan isyarat dan lain sebagainya. Dan sendiri saya pasti di dalam itu ada kebohongan yang kita lakukan, maka si pelaku akan hilang pahalanya. Kita di puasa, mungkin beberapa ustaz, beberapa kiai sudah menyampaikan di majlis-majlis sebelumnya, puasa ini punya nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Allah taala, puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Pahalanya Allah taala yang akan menentukan. Makanya ketika seseorang itu puasanya bersih tanpa ada sesuatu yang membatalkan pahalanya, dan mengurangi pahalanya, menghapus pahala puasa, maka bisa didapatkan full pahala tersebut. Tapi ada kemungkinan ada beberapa hal yang dia kerjakan, akhirnya yang dia dapat cuma mungkin 3/4, 70%, atau mungkin 50%, atau mungkin 20%, atau mungkin 10%. Atau yang sering kita dengar ada orang yang dia sibuk puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak dapat apa-apa. Kita kan kepengennya kalau bisa kita ibadah ini paling tidak kita manusiawi, tidak sama Allah pun masih mengharap. Memang butuh pengharapan. Kita kepengen kita puasa ini ada pahalanya. Tidak ada, saya pernah ngomong, aku tidak ada dengan pahala. Yang penting puasa dengan pemerintah. Aduh, tidak sedikit. Tapi rata-rata kita pasti pengen mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya buktinya di antaranya ketika disebutkan bahwa ketika bulan puasa, uang yang puasa itu kalau dia sedekah, atau mungkin memberikan makan untuk
bisa di antara dia bakal dapatkan pahala seperti uang yang diunjuk. Kalau yang dia kasih itu cuma satu orang, berarti pahala satu orang yang bakal didapatkan. Pahala dia puasa, pahala orang yang dia kasih. Tapi kalau dia kasih masjid, maka dia akan mendapatkan berapa jumlah uang yang ada ukur di situ. Maka pahala orang-orang tersebut akan sampai betul pahalanya. Ya, pahalanya. Tapi saya uang sedekah kadang-kadang ngambil di bulan puasa baik. Ya, di bulan puasa. Juga di luar puasa ada, tapi sedikit. Ketika di puasa, berlomba-lomba, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, nih sedekah, alangkah hebatnya kita sedekah sama uang-uang yang membutuhkan sebelum puasa. Kebutuhan apa? Kebutuhan dia selama bulan puasa. Ya, maaf ngomong. Dan seperti mereka yang mungkin dulu dalam becak, berapa banyak mereka yang puasa dan berapa banyak juga mereka yang tidak puasa. Muka, berapa banyak mereka yang puasa, berapa banyak juga mereka yang tidak puasa. Sekarang kalau saya itu mah kalau bakalan puasa, kalau batal puasa asal becak mah, asal muka dari mana duit yang untuk dirinya, untuk rumahnya, untuk dirinya, untuk anak-anaknya yang ada di sekitar cuek deh. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya kalau untuk cuma mikirkan makan, buka, sahur, insya Allah masjid ada baru. Bulan puasa nih tidak apa namanya itu tidak kalah lah gitu. Tidak kalah walaupun kalau dibanding dengan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi, jauh kita dah pelan-pelan di sana. Nah, buka sahur kita mungkin kekurangan. Apa namanya itu? Kalau kekurangan kita kata apa lagi dan nampung. Apa kalau? Tapi kalau di sini insya Allah kalau cuma untuk apa namanya itu untuk rasa lapar, sudah datang ke masjid. Mungkin sahur ada sebagai bukan ngantar atau sahur, insya Allah kalau ke masjid atau ke masjid atau kalau ke musola di kadang-kadang, sudah kan? Nah, ke masjid, ke musola, apa yang jauh pahala yang sama. Ya, pahala yang sama. Bohong dari itu. Di antara perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Kedua, riba. Kalau bahasa keren sekarang ribanya rupi. Dulu rupi itu mak-mak. Sekarang bapak-bapak tuh melok rupi. Dan dulu kan mak-mak itu biasa dorong-dorong sambil apa? Sambil sama-sama ikut tuh ya. Mereka masuk dorong gitu. Nah, itu sambil kita depan belakang betul bagus panjang ini. Sekarang bapak-bapak juga melok di mana rupi di kafe-kafe. Ya, nongkrong-nongkrong duduk rupi tidak beda sama mama. Riba ngomong uang itu di antara perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Ini kata yang kita ngomong ini walaupun yang kita ngomong ini walaupun memang ada pada diri misalnya kita ngomongin si Anik pencuri, memang dia sebenarnya di antara memang pencuri, maling, tapi kita ngomongin dia tanpa kadar dia, kita akan diam. Riba, jangan bawa kita. Kedua dan caknya, kebanyakan kita di bulan puasa masih banyak yang riba. Ngomongin tidak ada stop ya. Kecuali apa solusinya? Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadi sekiranya kalau nak ngomong itu ada Al-Quran, ada mungkin bahasanya pelarian ya. Daripada aku ngomong ibu ngaji Quran. Makanya kan ada hadis naum shaim ibadah. Itu orang puasa itu ibadah untuk siapa? Ya, untuk uang yang kalau bangunnya maksiat. Di antara maksiat ini ngomong ibu. Ngomong ibu ngibah dari itu. Nah, bagusnya itu dia gitu bela. Ngaji. Aku nih kalau ngaji galak, cuma kalau ustaz banyak itu apa namanya itu salah aku kan. Ya sudah pada gitu. Kalau masih gawe kalau kewajiban, kalau kewajiban gawe kewajiban apa yang dia diwajibkan ya. Itu di antara beberapa yang bisa menghapus
menghapus pahala puasa. Ada juga yang bisa membatalkan puasa. Kalau sudah batal puasa, berarti apa? Kita wajib mengkodok. Kapan mengkodoknya? Di luar bulan Ramadan. Kalau sudah batal, tidak batal puasa itu berarti pahala pun tidak dapat. Aku batal, tapi kan insya Allah pahala. Allah Taala itu kan kasih. Allah Maha Ngasih dan Allah itu tahu kita nih. Aku batalnya kan terpaksa. Aku batalnya karena terpaksa. Makanya katanya ada hadis. Ada hadis yang bunyi man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yakti anhu shawmu dahri kullihi wa in shawmahu. Kalau ada orang yang batal puasa satu hari di bulan Ramadan, satu hari di bulan Ramadan, kita garis bawahi satu hari di bulan Ramadan, tanpa ada keringanan. Ulama menafsirkan bahwa keringanan di sini seperti apa? Bepergian. Orang-orang yang bepergian nih, apalagi ini harus mudik ya, ada harus mudik kaki di akhir-akhir bulan Ramadan, ada harus mudik. Nah, itu mereka namanya musafir. Orang yang sedang bepergian berangkat, musafir itu disebut keringanan. Apakah untuk mereka boleh tidak puasa? Ya, boleh. Kapan? Kalau mereka berangkat dari kotanya sebelum subuh. Mereka berangkat dari kotanya sebelum subuh. Tapi kata ulama, kalau bisa puasa dulu. Walaupun berangkat sebelum subuh, puasa dulu. Karena kalau mungkin di tengah jalan ada satu lagi, ada satu macam mana dia kalau ada makan, pingsan, tidak kalau mati saya ada mati, tidak makan sekali mati, ada tidak makan berhari-hari mati. Mungkin pingsan, boleh untuk apa namanya itu, untuk membatalkan puasa. Tapi kalau dia berangkat di siang hari setelah matahari atau setelah masuk waktu subuh, maka boleh dia harus nahan sampai kalau dia tahan lagi, baru dia boleh membatalkan puasa. Nah ini dia batal puasa satu hari tanpa ada keringanan seperti musafir. Walau maradin, bukan karena sakit. Beberapa banyak orang yang sakit akhirnya puasa. Walaupun ada banyak orang sakit bisa puasa. Ya, tergantung sakitnya. Kalau memang sakit pening, boleh puasa pening. Kalau pening itu banyak solusinya. Paling solusi yang terguna kalau pening hidup ke. Kalau kita biasa kalau lama dulu, kumpul itu kalau pening biasa itu goyang dapat kepala hilang itu. Boleh keringat ya. Soalnya katanya kalau kita nanya sama ada yang ahlinya, kenapa kepala bisa pening? Biasanya katanya aliran itu agak terhambat naik bocor. Biji-biji tak ada yang biji-biji penjaman asing jadinya. Akhirnya aliran itu darahnya kita normal lagi, hilang pening. Kecuali kalau pening kaki itu buntu. Nah ini yang sakit. Selalu ini kecuali ada ngepeknya dulu. Nah baru hilang peningnya. Dari tanpa karena sebab sakit. Kalau ada orang yang seperti ini, apa kata Nabi dalam hadis ini? Maka katanya puasa 1 tahun penuh pun tidak bisa mengkodok 1 hari yang dia batalkan itu. Puasa 1 tahun penuh pun tidak bisa mengkodok puasa yang dia batalkan 1 hari itu. Wa in shoma udah gitu dia puasa udah sampai 360 hari ya. Dia puasa kan aku pengen tetap tidak bisa menggantikan 1 hari yang dia batalkan tanpa ada udzur. Secara umum itu artinya udzur. Cuman kalau 2 hari, cuman kalau 3 hari, cuman kalau ada yang sebulan penuh tidak puasa tanpa dosa tanpa dosa banyak. Kira-kira yang tanggung jawab saya kalau macam ini. Saya yang tanggung jawab wong tuanya. Apa? Wong
mungkin dulu lah pernah ada anak itu puasa. Makanya peran orang tua itu penting. Peran orang tua itu penting. Selain orang tuanya didik anaknya ke guru ngaji, ya, atau mungkin masuk anak ke pesantren, orang tua juga punya peran penting untuk memperhatikan anaknya puasa tidak. Anak puasa tidak. Punya peran penting. Berapa kita ada di pesantren kalian di Rasul. Itu anak yang masuk kelas 1, anak-anak itu nanya, tahun kemarin Ramadan tahun waktu kelas 6 siapa yang puasanya full? Alhamdulillah banyak yang ngangkat full. Tapi ada beberapa orang di antara mereka, ada yang bolong-bolong, ada yang belum pernah nyoba puasanya. Salah siapa? Nyalakan gurunya, yang istri ngajarnya, nyalakan guru ngajinya. Ya, waktu kalau dia sahur di mana? Sahur dia di rumahnya, bukan di TK TPA-nya, bukan di rumahnya, apalagi di sekolah. Sekolah kakek yang bujur, bukan sekolah. Wong tuanya, berarti wong tua punya peran penting mendidik anaknya untuk puasa. Karena gini nih efeknya, enak yang bakal dewasa kenapa? Tadi itu, kalau dia puasa setahun penuh tidak bisa menggantikan 1 hari, apalagi berhari-hari. Lalu katanya ada hadis lain yang berkaitan dengan orang yang membatalkan puasa oleh hadis lain. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, tadi beliau pernah mendengar Rasul bersabda, Muhammad SAW bersabda. Apa bunyi sabdanya ketika itu? Kata Nabi, suatu hari aku dalam keadaan seperti antara tidur tak tidur. Datang 2 orang, lalu memegang pundakku, pundak pegang, cakap diangkat itu. Dibawalah Nabi Muhammad ini, ya, kemana? Ke gunung yang besar tinggi. Gunung besar tinggi. Akhirnya 2 orang ini kan Nabi Muhammad, Is'an, naiklah ke gunung itu. Kata Nabi, ini laut itu tak bisa. Gunung besar tinggi cuma naiknya. Kata Nabi, kata 2 orang ini, kami akan membantu. Kami akan membantu. Akhirnya Nabi naik. Tiba-tiba sampai di pertengahan gunung. Di pertengahan gunung itu, Nabi mendengar jeritan, suara berisik, teriak-teriak, maki-maki. Kata Nabi, suara apa itu? Suara siapa itu? Akhirnya kata 2 orang ini, apa katanya? Itu katanya percikan suara teriakan para penghuni neraka, para penghuni api neraka. Akhirnya para penghuni api neraka, akhirnya Nabi kata jalan-jalan. Lalu Nabi ditunjukkan dengan 1 kaum yang digantung, kakinya digantung, kepala di bawah. Kaki digantung, kepala di bawah. Apa namanya? Bagian pipi pinggir di bibir ini pecah-pecah. Berapa? Ropek-ropek. Jangan yang sekarang. Ada film-film yang menggambar menggait sudutnya itu. Berdarah-darah. Gait bawah, kaki digantung, dibocor. Seperti itu. Berdarah-darah. Ngalir belakang. Tapi kalau itu ngalir. Sambil tidak teriak. Akhirnya Nabi bertanya sama 2 orang tadi itu. Ya saya mereka seperti itu. Nabi nanya, siapa mereka ya Nabi? Kata dijawab oleh mereka. Kata mereka itu, ini orang yang bergantung itu katanya orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum waktunya. Membatalkan puasa sebelum waktunya. Istilahnya alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Kata ulama apa artinya? Kata ulama artinya yuftiruna qabla waqtil iftar. Yang batal puasa sebelum waktu buka. Ini
kedua ini dia masuk, tiba-tiba tanpa ada udzur batal. Apa ganjarannya? Tadi ganjarannya kaki tergantung-gantung masuk neraka yang jelas, tergantung-gantung di sini robek-robek keluar ke dalam gantung. Yang itu gambarkan posisi tergantung di mana? Di neraka. Baiklah, betapa seremnya neraka itu. Yang katanya api neraka itu, kalau pun sedikit diuntal ke bumi ini, sedikit hancur bumi. Api neraka sedikit diuntal ke bumi. Bagaimana kalau semua kita bayangkan kita masuk ke dalamnya? Tak terbayang kita. Gambaran-gambaran yang menjelaskan tentang neraka itu baru gambaran manusia. Kalau nak mengasuhnya, masuk dulu. Baru kita tahu bagaimana rasa seremnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ganjaran mereka-mereka yang membatalkan puasa. Sekarang kita pengen tahu apa baik yang bisa membatalkan puasa yang sedang kita kerjakan atau yang sedang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata ulama, ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita. Di antaranya yang pertama katanya ar-riddah. Riddah itu murtad, keluar daripada Islam. Jadi ada seseorang yang muslim lalu dia murtad keluar dari agama Islam, maka katanya dengan dia murtad, dengan dia murtad, maka seketika itu juga katanya puasa dia batal. Puasa dia batal. Walaupun mungkin dia batal jam 10, tiba-tiba asal sadar dia akhirnya dia masuk Islam lagi, ada lagi dia. Karena puasa di hari itu tetap dianggap batal, wajib diqadha. Bukan kan aku masih dalam waktu hari itu. Berarti bisa nyambung lain cerita. Pemanian kalau itu ya. Tak kata istilah itu. Ketika dia murtad langsung batal puasanya. Apa namanya? Apalagi sekarang. Zaman sekarang ini seremnya. Kita dulu pernah punya santri, dia dari daerah. Itu di Sumsel, tidak perlu sebut nama daerahnya. Katanya Ustaz, di daerah kami itu apa namanya? Kristenisasi dengan di sana tuh sudah hebatnya Ustaz. Sampai ada satu orang katanya keluar masuk Islam itu biasa. Dia asalnya muslimah, perempuan. Akhirnya murtad. Masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi. Kurang tahu ya kalau kita mau itu. Saya itu bahwa kita daerah kami itu seremnya. Daerah kami itu seremnya. Saya itu gambaran sampai ada seperti itu. Itu di era 2000-an yang lalu ya. Tidak tahu kalau sekarang. Lebih dahsyat lagi, pasti mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara akan berjuang mati-matian untuk urusan agama kita, urusan keimanan kita, dengan berbagai macam cara. Makanya ketika mereka tidak bisa secara langsung, akhirnya mereka rusak kita dengan makanan-makanan yang dicampur di dalam sesuatu yang haram, sesuatu yang najis yang mereka buat. Akhirnya kita makan, dikemas seakan-akan itu makanan baik dan bisa kita konsumsi. Makanya kalau kita bertanya, aku lakukan Ustaz berpuluh-puluh tahun tapi tidak pernah dikabulkan. Sekarang kalau nak bertanya, jangan makanan kita. Kadang-kadang pengaruh makan inilah juga di antara yang menghambat doanya kita. Tadi pertama orang murtad, kedua buang gilo. Ketika ada orang puasa tiba-tiba gilo di siang hari,
kilo, tapi sehari sadar. Sampai seperti itu digambarkan oleh ulama fikih. Macam-macam jenis kilo yang pasti ketika dia tiba-tiba kilo, walaupun sebentar kata ulamanya, walaupun sebentar kilo tiba-tiba sadar lagi. Ya, sadar lagi. Wah, apa puasa dia batal. Kaki ingat hal itu harus dikodok di luar Ramadan. Lalu yang selanjutnya, orang yang pingsan atau orang yang mabuk. Orang pingsan atau orang mabuk, ketika dia pingsan, ketika dia mabuk, maka itu bisa membatalkan puasa dia. Bisa membatalkan puasa dia. Nah, sekarang cuma beda ulama berbeda pendapat. Cak mana kalau seumpama ada ulamanya ketika di siang hari sadar dari pingsannya, sadar dari mabuknya. Ada ulama yang mengatakan ketika dia sadar, ketika masih di hari puasa, waktu puasa masih ini, maka dianggap puasanya sah. Tapi ada ulama mengatakan tidak, tetap dianggap batal puasanya. Kalau batal berarti dia wajib mengkodok puasa di luar Ramadan. Nah, sampai aman, berarti lagi kalau ada yang pingsan, kaki di luar Ramadan kodok puasanya. Kalau ada pingsan, ada orang pingsan, macam-macam jenis pingsan tersebut ya. Atau mabuk itu yang sengaja atau tidak sengaja, bisa baik mabuk sengaja. Atau sampai dicontohkan sama ulama fikih, ada dia ini minuman ini biasa, mungkin dia teh atau sirup, tidak tahu minuman ini mengandung sesuatu atau dia menyampur dengan sesuatu yang memabukkan, akhirnya mabuk dia. Tidak sengaja. Sama hukumnya seperti itu ya. Sama hukumnya seperti itu. Ini perkara yang ketiga yang bisa membatalkan puasanya. Lalu yang keempat yang bisa membatalkan puasa juga adalah apa? Berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Maka kita dulu punya guru sering mengingatkan, kalau nak kawin usahakan jangan parak-parak puasa. Jangan parak-parak puasa. Takutnya kaget lagi puasa tegawe. Apa Ustaz kalau tegawe? Nah, kalau tegawe di tengah hari puasa, dia harus mengkodok puasanya dan dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Puasa 60 hari berturut-turut. Tak boleh putus sehari mulai dari awal. Putus sehari mulai dari awal. Makin hati-hatinya. Maka ada sebagian kita dengar cerita, apalah jadi kalau pas siang hari pagi siang itu masjid terus cerita tanya aku dah kuat. Kalau di rumah tak tahan aku. Solusinya keluar dari rumah. Kalau udah keluar aman, sudah bagus kalau saya itu ya. Daripada tegawe, repot. Kafarah itu dia harus mengkodok pahala puasa hari itu ditambah 60 hari. Berat. Siapa yang tegawe 60 hari? Kita ini 30 hari ini tema Ramadan kewajiban. Kalau memang kita kepengen tunjukkan kita hebat puasa, tunjukkan kita berani puasa Senin Kamis coba. Lalu ada puasa nama Ayyamul Bid, puasa 3 hari di bulan terang, tanggal 13, 14, 15. Kecuali di bulan Dzulhijjah karena tanggal 13 ke hari tasyrik, maka diundur sehari, 14, 15, 16. Ada lagi puasa di apa namanya? Di tanggal 9, 10 Asyura. Ada lagi puasa sunnah di hari Arafah. Nah, kalau pengen menunjukkan kita ini coba 6 bulan, 60 hari, 2 bulan, 60 hari berturut-turut. Makanya, nah hati-hati. Kalaupun bakal terjadi seperti ini, lama lagi deh.
Yang keenam, apa? Keluar darah haid, keluar darah nifas, ataupun perempuan yang melahirkan. Ketika ada seorang perempuan, kita nanti tahu ya, yang berkaitan dengan urusan ini. Kalau kita punya rumah, punya bini, kita punya anak, mungkin punya cucu, harus ngerti. Dan kadang-kadang kapan namanya haid, nifas, itu bino lah, bukan urusan kami. Kita bakal kawin, atau yang sudah kawin punya bini, atau yang kakek-kakek sudah punya cucu, begino, perlu diperhatikan. Nah, kalau dia keluar darah haid datang bulan, ya keluar darah haid, maka puasa dia batal dan tidak boleh dia nahan makan karena puasa dia tidak boleh, harus batal, batal. Ya, walaupun tidak boleh makan depan rumah lagi puasa di rumah tidak singkitan makan itu, tidak boleh dia nahan karena itu tidak boleh. Aku ini sayang, hati sudah sayang sudah keluar. Ya sayang kakek kodoi. Ya puasa itu kodoi. Nah pesan saya ini pesan. Ini penyakit Umrino. Mereka yang biasa batal puasa karena haid atau nifas, ya, keluar darah karena melahirkan. Banyak mereka itu kadang sampai Ramadan tahun depan belum maya-maya, tidak belum maya-maya. Kalau sampai 2 tahun belum maya-maya, wallahu a'lam apa sebabnya. Wallahu a'lam. Sebenarnya Pak, segala kawin ada solusinya loh. Ya, ada solusinya walaupun yang belum kawin ada yang belum kawin betina itu macam-macam. Ada yang ada fisiknya kuat, ada yang lemah. Bukti ketika dia lagi hamil, ada yang lagi hamil itu biasa baik, ngidam lagi ngidam. Ada yang ngidam, ada yang sampai kadang-kadang lakinya yang ngidam. Ada lagi yang sampai ngidam itu dia kekeponya, betul itu. Harus istirahat, buat kasur, nah lakinya yang ngidam. Segala gawe lakinya loh. Makanya jadi lanang. Saya alhamdulillah kita pernah mondok dulu nyuci dewe, tahu lah sedikit masak itu ya. Alhamdulillah pernah didikan tua, dikit-dikit macam masak gitu. Nyuci piring, nyapu dan nyuci baju dan lain sebagainya pernah kita pelajari. Jadi kalaupun baca kita beli dewe. Kalau sekarang kan sekarang mudah. Ya, kalau rumah sakit enak over tuh deh. Atau ancam dengan mani motor, pagar sini lah, dekat sini lah mani motor, beli sudah, ya, iya satu baik, tidak masalah. Cuma yang perlu kita ingatkan tadi itu, kalau ada seperti ini, ingat ke mereka itu, berapa utang Ramadan kemarin, kayak gini. Biasa mereka ini mulai ingat pas ketemu bulan Rejab, aku mulai hari puasa sunnah, gitu aja. Baru ingat baru yang bilang mau begini, baru belajar, baru sudah nak mulai mau begini. Ada yang kadang-kadang cacat tahu juga sih. Kaget bela, nunggu mepet ya. Tak tahunya datang bulan lagi, datang kodok, akhirnya ketemu Ramadan. Kalau sudah ketemu Ramadan yang akan datang, perlu dia ingat. Dia tetap wajib mengkodok puasanya sehari, kalau dia ada sehari, 2 hari, kalau dia datang bulan 7 hari. Tapi kalau ketemu Ramadan tahun depan, dia harus tambahin 1 hari plus 1 mud beras. 1 mud beras. Mungkin hitungan sekarang kalau nak sampai aman mungkin antara 7,5, 710, 7,5, 7,5 gram itu, 3,4 kilo. Itu 1 mud. Kalau sampai 7 hari itu baik berapa? Kalau belum terkodok sampai di Ramadan akan banyak. Kita dengar ini banyak ya. Belum terkodok kemarin karena datang bulan, atau karena dia melahirkan, atau karena nifas itu. Perlu diingat. Ini kalau kemarin seperti ini,
Itu yang keenam. Nah, insya Allah akan kita sambung lagi di majelis yang akan datang. Yang ketujuh, yang ketujuhnya agak panjang, banyak permasalahan-permasalahan dengan berkaitan yang ketujuh ini. Yang ketujuh ini sekilas adalah masuknya sesuatu ke dalam perut atau ke dalam anggota badan kita, baik dari mulut, hidung, kuping, ataupun maaf dari lubang kemaluan. Kalau ada sesuatu yang masuk, benda masuk ke dalam beberapa tempat yang ada itu lubang-lubang itu masuk ke dalam, itu bisa membatalkan puasa kita. Tapi agak luas pembahasan, insya Allah bersama lagi. Di majelisnya akan mungkin 2 minggu lagi, di 2 minggu Selasa lagi kita akan bahas kelanjutannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kesehatan, sehat afiat, kekuatan untuk bisa menyempurnakan puasa kita hari ini dan sisa puasa kita di hari di Ramadan tahun ini, dan bisa bertemu dengan Ramadan yang tahun yang datang. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Baiklah, kami persilakan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan. Kami persilakan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Helmi, bisa diceritakan asal munculnya tentang puasa ini ya, penyebabnya kita puasa itu, sebab munculnya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran kita sering dengar ada ayat, apalagi ketika bulan Ramadan, ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, Allah Ta'ala mewajibkan sama kita orang-orang yang beriman. Mungkin sedikit kita bahas bahwa puasa ini dari zaman dulu sudah ada. Ada istilah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Ini termasuk puasa yang afdal. Ya, puasa yang bagus, memiliki keutamaan tersendiri. Kalau memang mungkin tidak bisa nak ngambil puasa full, terutama di hari-hari atau di bulan-bulan mulia seperti kakek, di bulan Muharram atau di bulan Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk puasa dari awal bulan. Kalau tidak bisa kita ambil sehari puasa, sehari tidak. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah ingin mengajarkan bahwa ada ibadah yang di situ butuh usaha. Kalau yang sehari puasa sehari tidak, oke, sehari mungkin dia bisa nahan, besok bebas deh. Nah, bagi umat-umat terdahulu, mereka memiliki perbedaan banyak, seperti yang kita bahas di kitab Fasailul Ummah Muhammadiyah. Umat-umat terdahulu dan umat-umat Nabi Muhammad banyak perbedaan. Kalau umat-umat terdahulu itu kita sedikit menceng. Umat-umat terdahulu itu ketika ada yang bermaksiat, Allah Ta'ala tampakkan ya di depan pintu rumahnya. Tapi umat-umat Nabi Muhammad tidak. Ya, ditutup sama Allah Ta'ala. Ditutup sama Allah Ta'ala. Ditutup sebaik-baiknya. Makanya kalau ada uang maksiat, akhirnya ditunjukkan. Aku semalam itu maling. Aku semalam itu mabuk. Aku semalam itu dan lain sebagainya. Maka itu orang bodoh.
Allah Ta'ala ingin mengajarkan sama Nabi Muhammad. Karena pastinya cerita umat terdahulu cerita bersama umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala ingin mengajarkan kesabaran. Karena sabar itu seperti dalam hadis Nabi itu wasabru thawabul jannah. Sabar ketika bulan puasa pahala surga. Sabar ketika puasa pahala surga. Tapi sabar ketika puasa nilai tambahan dari Allah Subhanahu wa taala selain surga Allah Taala, kita juga sebelum itu dicatat sebagai apa? Hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tadi ya, Allah Taala ingin mengajarkan kesabaran buat umat Nabi Muhammad sama seperti mereka para nabi diajarkan sebelum diangkat sebagai nabi, diajarkan untuk sabar, melatih umat, mendidik umat dengan mengembala. Akhirnya Allah Ta'ala ingin mengajarkan kesabaran kepada umat Nabi Muhammad disuruh untuk puasa dan menahan apa? Menahan beberapa hal. Memang hal yang terpenting untuk ditahan makan dan minum. Itu boleh. Makan dan minum sampai kapan? Sampai terbenam